Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan yakni kajian hadis yang berkaitan dengan sebuah doa yang sangat penting sekali untuk kita baca dan seyogianya lah jangan sampai ditinggalkan, ya, dibaca setiap pagi dan sore, yakni zikir yang berbunyi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, ini saya jelaskan, ya, hadisnya di sini an Abana ibni Utsmana, dari Aban bin Utsman. Qala, ia berkata, sami'tu Utsman bin Affan, aku mendengar, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah Rasyidin yang ketiga, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya, ma min abdin, tiadalah dari seorang hamba, yaqulu, ia berkata, ya, nih hamba ini berkata, fi sobahi kulli yaumin, ya, pada waktu pagi setiap harinya, ya. Jadi tiap pagi nih, ya, kita baca, ya, bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, wa masai kulli lailatin, dan sore hari tiap malamnya. Jadi penghujung malam itu adalah sore hari. Nah, kita baca tuh, ya. Jadi kalau pagi itu untuk menjaga sampai sore hari, kalau dibaca sore hari itu untuk melindungi dari malam hari sampai pagi harinya. Yaitu kalimat apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini bagi yang sering membaca Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, ya, atau Al-Wirdul Latif, ya, itu sering, ya, lafaz ini kita temukan, ya. Insyaallah ini sangat familiar, ya, sangat populer sekali. Nah, ini tolong dibaca, ya, setiap pagi dan setiap sorenya. Nah, itu bismillahilladzi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak bisa memberikan bahaya, ya, syai'un, sesuatu apapun, ya, fil ardi, yang ada di muka bumi, wala fis sama'i, dan tidak ada pula yang bisa membahayakan fis sama', yang ada di langit, ma'asmihi, ya, jika kita sertai nama Allah sebagai pelindungnya, tidak ada satupun yang bisa membahayakan yang di langit maupun yang di bumi, ya. Nah, itu sehingga racun makanan, minuman, ya, yang mungkin ada zat pengawet atau zat pewarna buatan, ya, ataupun ada kuman-kuman yang lain, kalau kita baca ini, insya Allah, ya, tidak akan membahayakan buat tubuh kita, ya. Bagi orang yang umpamanya makan malam takut dia terkena diabetes atau apa, baca aja ini, ya, tidak akan berpengaruh, ya, penyakit apapun, ya, bahkan corona ataupun penyakit yang bagaimanapun bentuknya, jenisnya, ya, ini kalau kita baca, ya, pada pagi hari, maka dari pagi sampai sore Allah jaga, ya. Dan juga kalau dibaca sore hari, maka dari sore sampai malam hari dan pagi harinya lagi Allah jaga, ya. Tidak ada yang bisa memberikan madarat, ya, siapapun, baik itu hewan, ya, yang buas, ya, ular, kalajengking dan lain sebagainya, manusia yang jahat, ya, pembegal, perampok, huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Ya, ini dibaca berapa? Salasa marratin 3 kali. Ya. Nah itu. Fayadurruhu syai'un, lalu membahayakan kepadanya apa sesuatu. Jadi artinya tidak akan ada yang bisa membahayakan, ya. Di hadis ini kalau ya kita pahami, ya, ini sangat memiliki kekuatan yang dahsyat, ya. Jadi apabila kita ingin terhindar dari sial gitu kan, maka bentengi dulu dengan lafaz ini, bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, ini. Ya. Di sini bahkan dijelaskan, ya, wa kana abanu qad asabahu tarfu falijin. Dan adalah Aban ini yang meriwayatkan hadis ini, ya. Nah, ini pernah terkena apa itu? Sedikit lumpuh, ya. Faja'ala rajulu yanzuru ilaih. Lalu seseorang itu melihat kepadanya, ya. Kenapa ente sendiri kok menjadi sakit demikian wahai Aban, ya. Faqala Aban, ya, ma tanzuru, ya. Apa yang engkau lihat wahai fulan, ya. Nah, amma anal hadisa kama haddastuka, ya. Adapun hadis yang aku telah jelaskan itu adalah berlaku sebagaimana yang telah aku ceritakan, yang telah aku sampaikan. Walakini lam aqulhu yaumaidin, akan tetapi aku tidak membacanya hari ini, ya. Nah, itu sehingga apa? La yumdillahu qadarahu, ya. Nah, sehingga Allah melangsungkan keputusannya, takdirnya kepada aku, ya. Nah, itu nih diriwayatkan hadisnya dari Abu Daud, ya, An-Nasai, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ya. Jadi sangat kuat sekali. Sebelum kita kena sakit, sebelum kita kena sial, sebelum kita kedatangan musibah, bentengi dulu dengan ini gitu, ya. Maka fayadurruhu syai'un, tidak akan ada yang bisa memadaratkan siapapun apapun, ya. Nah, itu bahkan ada dosen ilmu hadis saya, Profesor Dr. Keji Said Agil Husain Munawar, ya. Beliau menjelaskan bahwa guru beliau, ya, yang dari Mesir itu pernah suatu ketika, ya, mendapat fitnah, ya, pada zaman kepemimpinan Presiden Gamal Abdul Nasser di Mesir, ya. Kalau kita pernah membaca dalam buku-buku sejarah, kita tahulah bahwa Presiden Gamal Abdul Nasser itu sangat bengis, sangat kejam, gitu, ya. Jadi beliau ini difitnah, ya. Beliau ini difitnah, ingin mengkudeta lah, gitu, ya. Nah, itu sehingga, ya, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu dalam penjara itu sebenarnya diberi makanannya sih yang enak-enak, tapi nanti dulu, ya. Ternyata makanan yang enak-enak itu, ya, kayak model nasi kebuli gitu kan, atau sop daging gitu, sate apa gitu kan, itu nggak langsung diberikan ke dalam penjara. Jadi ditaruh dulu di luar penjara itu gitu kan, sampai seminggu 2 minggu udah banyak belatungnya, baru dikasihin tuh, ya, kepada itu ulama tadi, ya. Nah, gurunya dosen saya itu. Akhirnya gimana? Ya, karena banyak belatung mau dimakan, ya pastilah udah nggak sehat gitu kan. Nah, itu cuma kalau nggak dimakan lapar, dimakan banyak belatungnya, ya. Akhirnya apa? Dibaca tuh bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, ini dibaca, ya. Jadi dengan namanya Allah yang tidak bisa memberi madarat, ya, belatung apapun, penyakit apapun tidak bisa memberi madarat, ya, kepada saya, ya. Nah, kalau saya berlindung dengan namanya Allah, nah, begitu, ya. Nah, itu jadi dimakan tuh bismillahirrahmanirrahim, dimakan itu, ya. Nasi
apa aja gitu yang penuh belatung itu dimakan. Tapi alhamdulillah sehat walafiat itu ulama ya. Sampai akhirnya dia terbukti tidak bersalah dan keluar dari penjara tuh. Alhamdulillah tuh sehat gitu kan. Nah, ini kan berarti ini dahsyat banget ya. Jadi kalau kita ingin umpamanya nih ya, malam ini ataupun besok hari gitu kan, nah ini tidak ingin mendapat musibah, bala, penyakit apapun, jadi sebelum itu datang, bala dan penyakit itu datang, baca dulu ini, dibentengin dulu ya. Nah persis dengan tadi apa ya, periwayat hadisnya ya, yaitu Aban bin Utsman ya. Nah itu, jadi Aban bin Utsman ini ya suatu ketika dilihat gitu kan, bahwa dia itu terkena sedikit penyakit lumpuh. Akhirnya sama orang-orang ditanya, lah kok ente bisa kena sakit begitu, kan ente bilang kudu baca bismillah dulu. Iya, justru itu saya lupa bacanya, jadi keburu saya kena penyakit sedikit lumpuh tadi ya. Akhirnya ya udah nggak bisa ditolak lagi gitu. Fayam dia fayam dia Allah qadroh ya. Jadi udah takdir Allah berlaku pada saya gitu. Kenapa? Karena saya kelupaan gak baca ini dulu. Akhirnya udah keduluan kena sakit, ya udah nggak bisa ditolak ya. Jadi artinya kalau membaca ini dulu ya, tadi mau kena penyakit apapun itu akan mental gitu ya, penyakitnya tidak akan terkena kepada kita ya. Kita juga kalau mau bepergian umpamanya supaya jangan ketabrak atau umpamanya ketipu atau apalah gitu kan, kecopetan dan sebagainya, baca ini dulu ya. Jadi jangan kalau mau udah kecopet baru wah ingat belum baca, ya udah nggak bisa ditolak gitu kan. Nah itu kalau udah ketabrak gitu kan, wah iya belum baca ini, udah nggak bisa ditolak kalau udah kena musibahnya mah gitu. Jadi justru yang disuruh itu kata Nabi, baca ini dulu ya, sebelum segala musibah datang. Itu tidak ada yang bisa memberikan madarat yang di langit maupun yang di bumi ya. Itu semuanya ya, termasuk kena hujan umpamanya ya. Nah itu kita supaya jangan sakit nih, udah aja baca bismillahirrahmanirrahim dulu ya, dan seterusnya baca aja. Jadi supaya hujan yang istilahnya mengena atau membasahi kita ya, supaya jangan kena penyakit, itu baca ini dulu ya. Jadi insya Allah itu manjur lah gitu. Jadi hujan itu tidak akan bisa memadaratkan kita. Angin apapun gitu, ada angin puting beliung atau apa gitu kan, supaya jangan mengenai kita nih, baca dulu ini. Jadi sebelum anginnya datang gitu, baca dulu ya, supaya ya musibah yang tadi mau menimpa kita akhirnya terhindarlah kita dari musibah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.